sekolah tingkat SMK, ada salah satu guru yang biasa dianggap oleh sebagian besar siswa adalah musuh siswa. Padahal semua guru ingin yang terbaik untuk siswanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu guru yang berjasa, yaitu Ibu Ismi Nurulani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jadi di sini kita mau berbincang sedikit tentang sekolah ini atau BK gitu ya. Pertama-tama kenalin dulu, saya Citra dan rekan saya Melsa. Nah, di sini kita bakal berbincang sama Ibu Ismi. Hai semuanya. Hai, Ibu. Halo. Nah, pertama-tama Ibu, kita tuh mau nanya, kabar Ibunya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau Citra sama Melsa gimana kabarnya? Alhamdulillah, kita juga Oke, sehat. thank you juga nih sebelumnya udah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk diwawancara. Makasih. Makasih juga karena mau ngulangin waktu buat kita. Iya. Nah, pertama Citra mau nanya nih Bu, mungkin Ibu kan udah bekerja di sini tuh, kita taunya Ibu kerja di sini. Kita nggak tahu udah berapa lama sih Ibu kerja di sini gitu sebagai guru. Oke, kalau Ibu tuh mulai mengajar di sini ya, itu dari tahun 2017 Februari. Tapi sebelumnya Ibu PPL dulu di sini tahun 2016. Berarti berapa tahun ya? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 6 tahun kurang lebih. Iya. Lumayan juga ya. Lumayan emang nggak kerasa. Sampai dari single sampai menikah punya anak di sini. Iya. Nah, Ibu kan udah bekerja di sini udah bisa dihitung bertahun-tahun. Iya. Nah, di sekolah ini pastinya Ibu udah banyak ketemu macam-macam siswa yang berbeda. Ya. Nah, Citra sama Melsa ini mau tahu cara Ibu buat ngadepin siswa yang tentunya berbeda-beda karakternya itu gimana sih, Bu? Kalau misalnya caranya ya tentunya kalau kita BK ya, kalau kami itu kan mungkin teman-teman juga ngerasa nggak sih kalau BK itu kayak sering sharing terkait asesmen, misalnya tipe kepribadian gitu ya, atau gaya belajar. Jadi maksudnya salah satunya manfaat dari situ agar kami sebagai tim BK tuh tahu, oh ternyata misalnya kalau Citra tuh misalnya tipe kepribadiannya melankolis, oh berarti penanganannya seperti ini. Atau misalnya Melsa gaya belajarnya misalnya visual, oh berarti baiknya seharusnya seperti ini gitu. Jadi sih salah satu ya triknya mungkin ya berarti kami dari tim BK harus mengenal dulu kan siswanya itu, mengenal dulu kalian. Nah, salah satunya caranya dengan asesmen tadi kayak gitu. Ada caranya sendiri buat Iya, karena memang maksudnya maaf ya kalau misalnya orang-orang suka bilang gitu, kamu mau masuk jurusan psikologi biar bisa nerawang gitu. Sebenarnya bukan nerawang kayak dukun gitu, bukan, tapi maksudnya itu melihat dari tadi kayak tipe kepribadiannya gitu, gaya belajarnya mungkin dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, terus kita juga mau nanya lagi nih, biasanya materi apa sih yang Ibu sampaikan tentang bimbingan konseling ini selain yang Ibu biasa ajarin di pelajaran BK? Kalau misalnya materi ya sebenarnya untuk BK kita tuh nggak bisa, mohon maaf misalnya gini, kalau misalnya di pelajaran matematika itu udah jelas untuk kelas 10 semester 1 belajar misalnya logaritma apa-apa. Nah kalau kita nggak bisa, kenapa? Karena posisinya kami dari tim BK itu jadi harus nyebarin dulu instrumen, ada namanya instrumen tugas perkembangan. Nah di mana nanti dari situ kita melihat nih misalnya di 10 PS1 kira-kira tugas perkembangannya apa yang belum terpenuhi. Karena setiap kita individu itu punya tugas perkembangan kan. Contoh kayak misalnya Citra dulu nggak mungkin dong dari bayi terus tiba-tiba udah bisa lari gitu, nggak mungkin kan. Maksudnya
merangkap dulu, ngarondang dan lain sebagainya. Iya, Nah ada itu jadi kita ngelihat dari situ, oh misalnya di tugas perkembangan 10 PS1 ternyata kekurangannya misalnya terkait landasan religiusnya. Nah maka materi yang akan disampaikan terkait itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya seperti itu, nggak ada materi pasti sih tentunya gitu, tapi mungkin teman-teman bisa merasakan selama di kelas BK, bukan apa ya, materi bukan rumus-rumus gitu kan, tapi memang kayak lebih untuk pengaplikasian sehari-hari lah kayak gitu. Kayak gitu. Masa mau bertanya, Iya. masalah apa yang menurut Ibu merupakan masalah terberat yang pernah siswa sampaikan kepada Ibu? Kalau masalah terberat ya, sejujurnya sih Ibu bingung menjawabnya. Kenapa? Karena memang setiap masalah itu pasti ada tanggung jawab yang harus Ibu lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya yang paling sulit, sebenarnya susah sekali, tapi memang untuk sama Ibu di sini yang kurang lebih 6 tahun itu memang kebanyakannya terkait berawal dari keluarga dulu gitu. Jadi misalnya, mohon maaf, misalnya permasalahannya dia kabur dari rumah misalnya. Nah kalau misalnya pandangan beberapa orang kan, itu memang anaknya nakal nih misalnya kayak gitu ya, atau misalnya emang anaknya nggak mau diurus, tapi setelah ditelusuri ternyata emang basicnya awalnya keluarga gitu. Jadi kalau terbesar ya, kalau terberat menurut Ibu keluarga. Kenapa? Karena gini, kadang sulitnya kita udah berusaha nih ngasih tindakan yang terbaik buat siswa, tapi di rumah nggak didukung. Dalam artian orang tuanya nggak mendukung apa yang telah dilakukan oleh tim BK gitu di sekolah. Jadi kayak mantul lagi gitu loh. Jadi si anak melakukan hal itu lagi ya, kenapa? Karena dari orang tuanya nggak didukung. Nah itu sih sebenarnya yang tersulit. Jadinya kan kita berharap, mohon maaf ya bahasa kasarnya, bisa menyelamatkan anak itu istilahnya, tapi karena mungkin kurangnya kooperatif dari keluarga, nah jadinya sulit kayak gitu. Itu sih yang terberat, karena beda ya kalau karakteristik orang tua udah melekat kan, udah kuat. Kayak teman-teman juga di sini mungkin bisa paham, guru-guru tuh karakteristiknya udah nempel banget gitu ya, atau ke orang tua sendiri deh gitu. Udah nempel banget kan, kayak misalnya kita mau nyampein, mah boleh nggak jangan kayak gini, tapi udah susah gitu, karena itu yang sulit sih itu mungkin gitu ya. Nih, sekarang kita lagi Boleh. Menurut Ibu gimana sih kalau di suatu sekolah nggak ada bimbingan konsen yang ada di sini gitu? Bakal hancur sih bahasa kasarnya gitu ya, karena posisinya teman-teman bayangkan seperti sekolah itu ibarat manusia ya, sekolah itu ibarat manusia misalnya. Terus teman-teman setiap hari kan misalnya dapat pelajaran matematika, bahasa Inggris, Indonesia, jurusannya gitu. Itu ibaratkan kayak kita makan gitu ya, kita makan misalnya bakso aci gitu ya, atau makanan sehat-sehat gitu ya, tapi rohaninya nggak dikasih makan. Sedangkan kan di dalam tubuh manusia itu ada fisik dan psikis. Nah, fisik itu dianggap kalau di sekolah tadi kayak pelajaran-pelajaran, tapi untuk psikisnya mana gitu? Apa asupan untuk psikisnya itu? Jadi kebayang nggak kalau misalnya ibaratkan manusia nggak dapat asupan psikisnya, ya bakal gimana? Bakal nggak tahu etika. Ya kebayang nggak sih? Jadi dia mungkin pintar matematika, tapi misalnya dia nggak tahu bahwa makan itu baiknya duduk dan menggunakan tangan kanan. Misalnya yang seperti itu lah. Jadi kalau menurut Citra sama Melsa gimana kira-kira kalau misalnya manusia tapi nggak dapat asupan buat psikisnya gitu, kebayang nggak sih bakal ya udah ya nggak ada ya itu, jadi nggak akan seimbang. Sekolah pun sama gitu, jadi nggak akan seimbang seperti itu. Terus boleh
Cirah Cicil. Boleh. Nih ibu sebagai guru BK nih pernah merasa stres gak atau capek gitu atau stres semacamnya mungkin karena banyak siswa yang bandel di sekolah ini gara-gara itu? Jujur ya sebenarnya bukan stres karena itu, tapi lebih kayak ibu merasa ibu harus bertanggung jawab terhadap misalnya peristiwa tersebut. Jadi kalau dipikir-pikir kayak misalnya kayak kalau ibu nggak bisa ngasih yang terbaik, kalau ibu misalnya nggak bisa ngasih jalan yang tepat, itu kayak dosa besar banget gitu. Karena prinsip ibu gini, ibu merasa bahwa guru BK itu termasuk yang paling berat. Kenapa paling berat? Karena posisinya, mohon maaf, misal kalau guru bahasa Indonesia misalnya ya udah ngejelasin terkait bab-bab tersebut, tapi kalau BK itu terkait apa ya, materi kehidupan lah istilahnya gitu. Sedangkan kehidupan itu pasti akan dilakukan. Tapi kalau misalnya kayak bahasa Indonesia, matematika, mungkin PPKN, mohon maaf ya, bukan maksudnya mengagungkan BK, bukan. Cuma maksudnya kan ini melihat dari sisi ini. Jadi yang matematika yang gitu mah, kalau misalnya kita kerja yang nggak butuh itu ya bisa juga kan kebuang. Kayak misalnya ibu sekarang di BK, ya ibu butuh matematika, tapi matematika dasar saja gitu kan. Nah tapi kalau materi kehidupan tuh kayaknya akan selalu butuh gitu. Nah itu yang bikin berat, karena yang ibu khawatirkan tuh takutnya keputusannya ibu ya, atau tindakan yang ibu ambil itu bisa membuat seseorang masuk neraka atau surga gitu. Kebayang nggak sih? Jadi misalnya gitu ya, ibu sudah melakukan beberapa tindakan, tapi misalnya siswa tersebut memang tidak layak untuk naik kelas misalnya. Terus akhirnya kesepakatannya memang tidak naik kelas, tapi ternyata dengan tidak naik kelas itu malah menjatuhkan anak itu, sehingga anak itu punten misalnya jadi gelandangan gitu. Nah itu tuh menurut ibu itu tuh apa ya, dosa besar ibu gitu. Jadi makanya kalau ibu itu kayak harus benar-benar hati-hati banget ketika memutuskan sesuatu atau bertindak gitu sih. Jadi stresnya tuh bukan stres karena banyak masalah, bukan, tapi lebih kayak ya Allah, kira-kira sudah tepat belum ya tindakannya gitu. Apakah memang ini jalan yang terbaik misalnya untuk peristiwa ini, itu sih lebih ke situ sebenarnya gitu. Nih masa tanya lagi. Iya boleh. Kebanyakan siswa itu beranggapan bahwa BK itu tempat siswa yang bermasalah. Ya. Menurut ibu bagaimana untuk menghapus tanggapan tersebut dari para siswa? Ya memang kelihatannya gitu ya, guru BKT yang menyeramkan gitu ya. Tapi memang agak sulit untuk menghapus secara keseluruhan terkait anggapan itu. Kenapa? Karena itu kayaknya udah dari nenek buyut kita gitu loh. Jadi setelah kami belajar gitu ya di kampus gitu ya, terus praktek, memang ada bagian BK yang salah gitu. Kalau dulu tuh jadi terkesan BK itu polisi sekolah. Nah tapi kan sebenarnya bukan gitu, karena punten ya, kalau polisi kan kesannya hanya menindaklanjuti kejahatan gitu. Ya nggak sih, yang berbau-bau tercela gitu. Tapi coba teman-teman rasain kalau BK itu sebenarnya bukan untuk itu. Yang ibu sampaikan mungkin di awal waktu masuk, kami itu membantu untuk mengoptimalkan potensi siswa. Jadi bukan hanya yang bermasalah saja gitu. Kayak misalnya ibu memberikan materi terkait tadi misalnya landasan religius, karena memang misalnya untuk 10 PS1 tuh yang dibutuhkannya itu. Nah berarti kan maksudnya itu bukan bermasalah, tapi membantu mengoptimalkan agar tugas perkembangan landasan religius di 10 PS1 itu sesuai yang seharusnya gitu. Terus caranya gimana Bu? Kalau caranya ya, kalau ibu pertama ibu menyesuaikan sih, maksudnya bukan berarti ibu nggak mau formal sama siswa, tapi ibu gini, ibu
melihat kalian bahwa kalian remaja. Iya nggak sih? Remaja itu nggak suka diatur, ya nggak suka dinasehatin, nggak suka dimarahin gitu ya. Maksudnya kalaupun misalnya mau dikasih tahu tuh mungkin di ruangan kosong atau gimana. Jadi maksudnya ibu mencoba memahami kalian dulu, dan ibu berusaha maksudnya untuk lebih supel sih sama kalian gitu. Tapi ibu tetap memposisikan bahwa ibu tuh guru, tapi kalian boleh mau curhat atau apapun ke ibu gitu sih, kayak gitu sih. Terus mungkin dengan mengikuti perkembangan zaman ya, maksudnya karena zaman kalian beda kan sama zaman ibu gitu kan ya. Itu sih salah satu mungkin cara ibu untuk apa ya, lebih beradaptasi lagi mungkin dengan kalian gitu. Nah, akhir ini kan siswa itu banyak banget tugasnya nih yang cukup padat dan sulit, bisa dibilang sulit juga. Nah, yang tentunya membuat siswa atau kita semua tuh stres, bisa dibilang stres atau bisa dibilang juga capek kitanya. Nah, kita tuh pengen minta tips nih dari ibu sendiri, gimana caranya biar ngilangin capek itu karena tugas yang kita dapetin. Kalau capek kayaknya sepertinya nggak bisa hilang. Iya nggak sih, maksudnya karena sama ibu juga gitu ya. Maksudnya jangan kan kalian gitu sebagai siswa, tapi ibu pun ketika jenuh ngasih 6 tahun kerja, bayangin ya 6 tahun kerja tuh bahasanya ibu itu menjadi orang tua, tapi bukan orang tua kandung juga kan. Nah terus tiba-tiba ada peristiwa di mana orang tua kandungnya lepas aja, tapi kita yang riuh, ya kan itu juga bikin jenuh gitu ya, bikin. Nah jadi kalau capek sebenarnya kayaknya nggak akan hilang kecuali istirahat gitu ya. Tapi kalau misalnya tipsnya tadi, pertama kalau yang ibu rasakan gitu ya, memang pertama maksudnya kita niatnya memang harus karena Allah, dalam arti maksudnya karena Tuhannya masing-masing. Kenapa? Karena posisinya kita itu hidup tuh bukan di dunia doang, tapi di akhirat, itu satu. Yang kedua, selain niat gitu, intinya apa ya, tahu dulu diri kita tuh nyamannya, gaya belajarnya apa, nyamannya belajar di mana, terus apakah kita itu belajarnya harus sendiri atau bersama teman. Nah yang kayak gitu, jadi harus tahu dulu tentang diri kita. Nah terus kalau misalnya tadi mengalami kesulitan misalnya gitu ya, stres, sebenarnya mungkin teman-teman tuh kalau misalnya stres itu terjadi, bisa jadi karena memang teman-teman belum tahu diri teman-teman masing-masing, belum tahu selama ini gaya belajarnya apa, terus maaf, terlalu perfeksionis. Sebenarnya teman-teman itu dituntut untuk bisa atau untuk menyelesaikan, itu kan. Nah cuman jadi mohon maaf, kadang akhirnya terjadi gini, terus paradigmanya beranggapan bahwa oh saya tuh nilainya harus tinggi. Tapi apakah sekolah itu menuntut kalian untuk nilai 100 semua? Enggak kan? Tapi menuntutnya bahwa kalian tuh paham itu. Tapi yang dianggap sama kita bahwa kita itu harus selesai, kita tuh harus selalu benar, gitu ya. Padahal belajar itu yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Berarti nggak apa-apa dong kalau salah juga, karena dia lagi proses. Nah itu. Jadi mungkin teman-teman mohon maaf, perfeksionis dengan anggapannya gitu ya, dan mungkin harus belajar prioritas, itu yang penting. Khawatirnya gini, banyak yang ibu temukan dia keteteran tugas, tapi pas ngajak ngobrol gitu, bukan karena dia mohon maaf ya nggak ada bodoh sebenarnya, tapi lebih ke malas. Jadi lebih kayak oh dia tuh waktu main gamesnya lebih banyak, waktu nonton drama Koreanya lebih banyak dari saya. Ibu suka nonton, tapi ibu lihat yang wajibnya apa dulu. Misalnya gini, oh ternyata kita ada tugas nih, misalnya tugas pelajaran dasar-dasar pemasaran. Kita selesaikan dulu targetnya, misalnya selesaiin dalam waktu 2 jam misalnya. Kalau misalnya udah stuck nggak apa-apa, jangan dipaksain. Kita nonton dulu, misalnya setengah jam. Nanti bisa lanjut lagi. Nah, jadi bukan maksudnya melarang untuk main game apa, tapi silahkan prioritasnya apa, gitu. Karena kita tahu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang bisa nanti, itu sih. Itu jadi mungkin bisa jadi stres itu karena bisa jadi ditumpuk-tumpuk, gitu kan. Ibu juga nggak bisa
apa ya, menjudge semuanya gitu. Tapi memang maksudnya tuh silakan itu teman-teman masing-masing. Tapi itu mungkin salah satu tipsnya gitu. Jadi dari niat, terus tadi adaptasi ya memang pasti prioritas mungkin kayak gitu. Oke. Ya. Nah, Bu Citra mau nanya lagi Iya, tentang boleh. nih, kebanyakan siswa itu pasti berpikiran kalau seseorang dipanggil ke BK itu karena ada masalah. Terus Iya. orang yang melihat kejadian tersebut tuh pasti kok dia dipanggil, terus dia tuh merasa takut, Iya, takut betul. buat ke BK, nanya-nanyain kenapa aku ke BK, Iya. terus ada masalah atau enggak. Nah, menurut Ibu gimana sih agar kita siswa-siswa tuh nggak berpikiran buat takut lagi buat entah itu cerita atau Iya. ada masalah. Jadi kita tuh dibawa enjoy gitu, nggak usah takut mendengar kata BK itu. Ya, itu sebenarnya dari diri teman-teman masing-masing. Tapi coba aja teman-teman rasakan gitu ya. Maksudnya mau 1 tahun ya di sini kan. Apakah ibu memanggil siswa ke BK itu pasti yang bermasalah? Enggak kan? Wawancara misalnya, atau ibu waktu itu kayak misalnya minta tolong untuk teman-teman menjadi tutor sebaya gitu. Nah, jadi sebenarnya itu gitu. Jadi mungkin kenapa Bu? Mungkin prosesnya lama karena basicnya kalian di SMP-nya misalnya seperti itu. Nah, sehingga itu makanya kadang tuh kalau misalnya di BK itu memang nyetain musik, misalnya gitu ya, nyediain makanan, maksudnya tuh biar tidak terkesan horor gitu ya. Sebenarnya kayak rumah hantu gitu, padahal enggak gitu. Kayak gitu sih. Dan tapi memang banyak kakak kelas kalian juga bilang bahwa bisa merasakan itu tuh nanti pas udah akhir-akhir, kenapa ya aku dari dulu nggak ke BK gitu. Kayak gitu Sedikit sih. menyesal ya. Iya, jadi kalau misalnya tadi caranya gimana, memang dari diri teman-teman dulu. Maksudnya kalau kami dari tim BK itu memang berusaha semaksimal mungkin untuk apa ya, membuat ruang BK itu nyaman. Itu sih, gitu. Jadi apa namanya tuh memang kembali lagi ke pandangan masing-masing gitu. Tapi kami sudah berusaha sebaiknya kayak gitu. Nah, Bu, pasti kan ada mungkin salah satu siswa di sini yang punya masalah sama keluarganya. Bisa bilang entah itu berat atau gimana. Terus mungkin kita mau nanya, Ibu Iya. pernah nggak sih salah satu atau pernah ke rumah orang tersebut yang punya masalah sama keluarganya sampai Ibu tuh ke rumahnya gitu? Iya. Pernah atau Kalau kami memang ada program home visit. Jadi BK itu ada tahapannya gitu ya sayang ya. Jadi misalnya Melsa dipanggil terkait dengan kehadiran misalnya. Nah, Ibu cross check dulu misalnya ke Melsa, ini terkait kehadiran apa, tapi Melsa itu misalnya jawabnya misalnya gitu, saya membantu orang tua saya nih misalnya untuk bekerja. Nah, nanti tim BK misalnya akan men-cross check gitu ya ke orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua udah bilang iya tidak akan terjadi lagi, tapi terjadi lagi dan terus menerus, itu kami akan memvisit. Jadi maksudnya ada tahapannya, BK itu akan memvisit seperti itu, dan itu memang sudah jadi program kami. Itu sih. Tapi karena pandemi, jadi kami cukup mengurangi jika krusial sekali. Jadi lebih diarahkannya dari sekolah ya, dari ibu kepala itu lebih mengundang orang tua aja gitu ke sini kayak gitu. Jadi baru kalau misalnya memang tidak ada jalan, baru kita yang visit kayak gitu. boleh nggak sih Ibu ceritain ke kita nih pengalaman entah itu yang seru, yang sedikit aneh ke kita dari pengalaman Ibu sendiri selama kerja di sini? Nggak tentang BK juga nggak apa-apa. Ceritain Ya. cerita. Kalau misalnya mungkin intinya ibu tuh suka merasa apa ya, ada kepuasan batin ketika ibu bisa menolong orang gitu. Jadi gak tahu sih, nggak seneng aja gitu. Dulu deh yang ibu tuh dulu apa ya, kadang sebelum nikah ya, kadang udah punya anak, udah punya suami gitu, sampai
udah alumni ketika mereka sakit ibu jenguk, ketika misalnya ibu milad mereka ngasih kado, ketika ibu wisuda mereka datang. Itu sih. Jadi padahal mohon maaf ibu itu waktu itu posisinya PPL ya, bukan guru tetap gitu ya. Tapi walau mungkin karena mereka merasakan kenyamanan gitu ya, berteman dengan ibu, ya akhirnya terjalin terus sampai sekarang kayak gitu. Jadi saling bertukar kabar, bertukar ya kadang hadiah gitu, kayak gitu sih gitu. Dan kadang apa sih, ada yang kayak misalnya waktu itu ingin daftar, dia mau daftar ke Polban, tapi karena waktu itu kan kalau Polban emang ketat ya. Iya. Terus dia sampai malam, tapi dia bilang dia sempat menyerah karena posisinya dia habis UKK, habis uji kom, terus dia daftar Polban tapi webnya penuh terus servernya. Nah sedangkan itu udah batas-batas terakhir hari itu ya. Terus dia sempat ya udah bu aku nggak usah ikutan. Terus kata ibu bilang, terus kamu kalau nggak ikutan gimana ke depannya? Nggak tahu bu, karena terus nanti aku kalau pulang malam dimarahin. Ya udah nggak apa-apa, sok ibu tungguin terus sampai jam 9 malam demi daftar itu. Dan ibu juga bilang ke orang tuanya. Terus ternyata dia lulus gitu ke Polban, sampai dia lulus gitu. Dulu kayak apa sih? Terus dia tuh kayak bilang makasih gitu. Bu kayak kalau aku kemarin kan sampai nangis ya, kalau aku nyerah tuh kayaknya aku nggak bisa masuk Polban. Ya itu sih kayak kalau orang lain merasa puas, ibu pun ngerasa ada kepuasan. Berarti kayak ya Allah makasih gitu. Jadinya ya kan mungkin Allah lewat ibu gitu kan, kayak gitu sih mungkin yang paling ininya ya berkesannya. Maksudnya teh komunikasi ketika dengan alumninya. Jadi masih mohon maaf ya, mungkin temen-temennya ngerasa kan kadang ibu masih bilangnya guys gitu ya atau apa, tapi maksudnya itu biar apa yang merasa bahwa BK itu nggak kaku ya. BK itu ada kok buat kalian, dan kita tuh mencoba untuk menyesuaikan dengan kalian. Jadi karena ibu tuh dipanggil Bu Bro gitu. Kayak bro gitu ya, Bu Bro atau Ibu Teteh gitu. Karena mereka tuh kayak ngerasa kakak gitu. Jadi mungkin ya karena itu sih mungkin yang lebih berkesan ke siswanya gitu, kayak gitu. Terakhir, pertanyaan untuk kali ini, apakah ada tips untuk supaya kita bisa membagi waktu kita dengan baik dengan semua tugas yang ada? Kalau untuk itu kayaknya itu sih tadi prioritas. Jadi teman-teman mungkin bisa buat jadwal. Ya karena gini, kalau sekedar omongan, misalnya gini, oke, pulang sekolah aku mau ngerjain misalnya pelajaran informatika misalnya. Tapi cuman sekedar omongan tuh biasanya udah tapi capek tidur gitu, atau kayaknya lebih asik nonton gitu ya, atau lebih itu kan. Tapi ketika misalnya ada tulisan ya terus ditempel misalnya, itu akan mengingatkan kita juga kan, ya kan aku tuh ada ini ya kewajiban aku dulu gitu, prioritas aku dulu, jadi akan menyelesaikan itu. Jadi memang harus belajar skala prioritas sih, itu sih kalau kata ibu tipsnya biar nggak stres. Jadi nggak hanya kita berbicara aja gitu ya? Iya, jadi harus karena beda, karena tulisan itu mengikat ilmu. Nah, pokoknya akan beda. Kalau teman-teman percaya, ibu jadi guru BK juga ternyata berawal dari nulis dulu, nulis di album kenangan, cita-cita, guru, koki, sama psikolog. Ternyata pas ibu udah jadi guru BK gitu ya, buka lagi, oh ternyata memang guru yang belajar psikologi gitu yang dikabulkannya itu. Jadi kebanyakan itu banyak pengalaman, mungkin teman-teman bisa searching dari teman-teman ibu ya seperti itu. Jadi memang harus tulis dulu, harus ditulis gitu, kayak gitu. Nah mungkin cukup sekian kita ngobrol-ngobrolnya. Sebelumnya mohon maaf kalau ganggu waktu ya. Gak apa-apa, santai aja. Makasih juga ya buat Citra dan kawan-kawan. Terima kasih Bu. Iya, mangga. Sehat-sehat. Iya, amin.